Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ma'ruf Ananda Saputra dengan NIM 021, Adista Ahmad Aryanda dengan NIM 022, dan saya sendiri Rizky Janualim 042. Kami di sini akan mempresentasikan mengenal petunjuk akuntansi syariah dalam Wahyu. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Adista Ahmad Aryanda. Di sini saya akan menjelaskan petunjuk akuntansi syariah dalam Wahyu yang menjelaskan syariat Islam yang bersumber Al-Quran dan Sunnah, prinsip, konsep, dan dasar-dasar akuntansi syariah merupakan bagian dari muamalah syariat yang bersumber dari keduanya. Yang kedua, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, sebagai hidayah dan pedoman hidup untuk manusia dalam ibadah, prinsip, nilai, dan perilaku yang di dalam surat Al-Baqarah 1 ayat 185. Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yang masuk dalam surat Al-Imran ayat 138. Adanya petunjuk dari surat Al-Alaq 125. Petunjuk keimanan adalah perintah untuk beriman kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Pada masa jahiliyah, Tuhan yang diyakini dan disembah adalah buatan manusia, seperti patung, berhala, bukan Tuhan yang menciptakan manusia, yaitu Allah yang Maha Esa. Yang kedua, petunjuk syariah, ibadah. Pemerintah membaca bismillah yang menciptakan manusia Allah ketika akan beramal, khususnya menuntut ilmu. Yang ketiga, petunjuk ilmu dengan cara membaca, menulis, serta mengamalkan apa yang diketahui sebagai sarana memperoleh pengetahuan dari Allah. Memahami petunjuk wahyu dari surat Al-Baqarah ayat 282. Yang pertama, petunjuk keimanan. Surat Al-Baqarah ayat 282 mempunyai tafsir memberikan petunjuk keimanan kepada akhirat, bahwa masalah hutang hanyalah masalah materi, tetapi juga terkait dengan doa. Hutang wajib dibayar di Dubai dan tetap menjadikan kewajiban di akhirat apabila belum lunas. Yang kedua, petunjuk syariat. Transaksi pinjam meminjam dan perdagangan wajib dicatat terus menerus sampai angsuran lunas. Tidak boleh enggan mencatat transaksi jual beli yang tidak tunai, wajib dicatat di saksi. Semua pencatatan mempunyai manfaat apabila debitur sewaktu-waktu ingkar janji atau meninggalkan dunia dan hutang belum lunas. Yang ketiga, adanya isi kandungan. Isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 280 adalah perintah menulis dan mencatat setiap transaksi. Yang kedua, prinsip pencatatan adalah benar. Misal, tanggal, bulan, jumlah, bukti transaksi. Yang ketiga, selalu dicatat setiap angsuran dan jujur. Yang keempat, perintah imlak. Petunjuk apa yang telah dicatat oleh pihak harus dilibatkan. Yang kelima, wajib didukung oleh saksi. Yang keenam, pencatatan harus orang yang mempunyai kemampuan yang memadai. Di sini saya akan menjelaskan memahami petunjuk wahyu surat Al-Baqarah ayat 42. Larangan mencampur adukan hak dan batil serta menyembunyikan informasi seperti dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Petunjuk keimanan dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Rasul akan datang dari kalangan saudara sepupu mereka Bani Ismail. Tanda-tandanya sudah jelas dan sekarang tanda itu sudah bertemu.
Tetapi pemuka-pemuka agama mereka melarang pengikut mereka percaya kepada Rasulullah SAW karena kata mereka dalam kitab-kitab tersebut akan ada banyak nabi palsu. Mereka sembunyikan kebenaran untuk mempertahankan kedudukan, sengaja mencampur adukan yang benar dengan yang salah, dan menyembunyikan yang sebenarnya. Ayat ini memberikan petunjuk tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Petunjuk akuntansi dalam surat tersebut. Kandungan ayat ini diantaranya larangan mencampur adukan transaksi yang syariah dengan transaksi yang non-syariah. Akuntansi syariah memberikan kemudahan yang bersifat material sekaligus memiliki kandungan petunjuk akuntansi. Selanjutnya, memahami petunjuk wahyu Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7-12. Orang mendapati catatan amal baiknya, maka akan diperiksa dengan mudah serta kembali dengan gembira bersama orang yang beriman atau dipercaya. Sebaliknya, orang yang mendapati catatannya buruk secara akan kesulitan ketika diperiksa berkata, celakalah aku. Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7-12. Petunjuk keimanan dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7-12. Iman kepada hari akhir adalah hari penghisapan dan pembalasan. Setiap perbuatan akan dicatat di dunia dan tercatat di akhirat. Amal yang baik saat ini akan memberikan kemudahan ketenangan di hari akhir. Petunjuk akuntansi. Pencatatan terhadap suatu peristiwa atau transaksi yang baik akan mempermudah dan merasa tenang ketika diperiksa atau sebaliknya. Peristiwa atau transaksi yang batil akan mempersulit ketika diperiksa dan berakibat celaka. Memahami petunjuk wahyu Quran surat At-Taubah ayat 34. Islam juga mengatur tentang unit pengukuran transaksi sebagaimana dalam firman Allah berikut. Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Quran surat At-Taubah ayat 34. Petunjuk keimanan dalam Quran surat At-Taubah. Ayat di atas memberikan petunjuk iman kepada hari akhir dan siksa neraka bagi yang tidak menunaikan zakat emas dan perak. Petunjuk syariat dalam ayat tersebut ada dua diantaranya. Satu, harta uang harus dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kewajiban zakat dari harta emas dan perak. Oke, di sini saya akan menjelaskan petunjuk akuntansi, petunjuk imanan, petunjuk syariah dalam surat Qiyas Al-Mutaffifin, Al-Isra dan Asy-Syu'ara. Yang pertama yaitu Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi, celaka besar bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar, apabila mereka menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Dan yang surat kedua itu Al-Isra ayat 35 yang berbunyi, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik. Yang surat ketiga yaitu Asy-Syu'ara ayat 181 yang berbunyi, sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dari potongan-potongan ayat tersebut, petunjuk keimanannya adalah iman terhadap akhirat, bahwa perbuatan curang dalam berdagang tidak hanya merugi di dunia tetapi celaka di akhirat. Dan petunjuk syariatnya yaitu larangan transaksi jual beli dengan curang dan merugikan, khususnya barang yang diukur dengan timbangan dan takaran. Ketika menakar harus sempurna atau penuh dan menimbang dengan benar dengan alat timbangannya yang baik. Yang ketiga yaitu petunjuk akuntansi. Wajib bagi akuntan untuk mengukur dengan pengukuran yang wajar, benar, dan jujur. Akuntan dan auditor dalam perspektif syariah harus menjadi orang yang menjaga kebenaran, kewajaran, serta mengendalikan tindakan curang tersebut, tidak malah sebaliknya menjadi pelaku atau bagian dari kecurangan tersebut. Dan petunjuk syariatnya yaitu perintah tabayun. Apabila mendapatkan informasi dari orang fasik atau sumber informasi yang diragukan kredibilitasnya. Oke, sekarang kita petunjuk dari hadis Rasulullah SAW yang bersabda, diriwayatkanlah dari Abu Dzar, saya mendatangi Rasulullah ketika beliau sedang duduk di dekat Ka'bah. Beliau melihat saya datang dan seraya berkata, demi Tuhan, Ka'bah, mereka itulah yang merugi di hari kiamat. Saya lalu bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang kaya, kecuali orang-orang yang menghitung amal kebaikan mereka demi zat yang jiwa saya berada di tangannya.
Tidak seorang pun pemilik unta dan sapi yang tidak membayarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak binatang-binatang itu akan mendatanginya dengan lebih besar dan lebih gemuk, menginjak dan menanduk. Hadits Tirmizi, Bukhari, dan Muslim. Oke, kita tahu dari hadis tersebut petunjuk keimanannya adalah orang yang merugi dunia akhirat adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Orang yang tidak menunaikan zakat. Seorang muslim tidak akan mendapatkan pahala tambahan dengan mengerjakan yang sunnah tetapi meninggalkan yang wajib. Itu kebalik ya, dan itu salah. Yang benar yaitu amalan sunnah itu melengkapi amalan wajib. Jadi kita wajib mengerjakan yang wajib terlebih dahulu, terus kemudian dilengkapi dengan yang sunnah. Itu yang benar. Dan petunjuk syariatnya adalah apabila perniagaan dilakukan dengan menyimpang dari petunjuk, maka akan berdosa dan merugi. Mereka atau orang-orang munafik memilih melakukan cara yang dilarang syariah untuk memperoleh keuntungan atau laba dalam usahanya daripada melakukan dengan cara yang sesuai dengan petunjuk syariat. Dan petunjuk akuntansinya yaitu laba merupakan kelebihan atas modal pokok. Laba merupakan pertumbuhan atau pertambahan modal yang dikhususkan untuk perdagangan. Pengertian ini menunjukkan bahwa sebelum modal pokok kembali maka belum disebut laba. Konsep ini berbeda dengan laba konvensional dan perhitungan zakat. Laba konvensional adalah pendapatan atau penjualan dikurangi biaya. Isi kandungan berdasarkan kanayat, hadis, dan fikih. Unsur-unsur laba antara lain atau Syahata 2001-149, yaitu yang pertama harta atau kas non-kas yang dikhususkan untuk perdagangan. Yang kedua, mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsur lain terkait dengan produksi, usaha, dan sumber alam. Yang ketiga, memposisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya. Yang keempat, terjaminnya modal pokok dan arti kembalinya modal pokok tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.